Alasan mengapa Yulan begitu mengejutkan sangat sederhana. Karena dia menemukan bahwa siluet yang keluar dari dua gerbang batu lainnya tidak memiliki dua pembangkit tenaga pencapaian besar lapisan surgawi itu. Yulan tidak percaya bahwa pembangkit tenaga listrik dengan bobot tertentu di Guts Vestige akan kembali dan pergi. Awalnya, Youlan mengira pembangkit tenaga listrik tidak menargetkan Qin Yichen, tetapi memilih untuk merebut dua gerbang batu lainnya. Namun, ketika dua siluet gerbang batu keluar, dia menyadari bahwa dia salah. Dan pembangkit tenaga listrik yang keluar dari dua gerbang batu juga memperhatikan mata Youlan yang terkejut. Lampu pompa menyatu. Dia tidak lagi memperhatikan kelompok cahaya, tetapi melihat ke arah pemuda surga abadi yang dipimpin oleh 11. Orang-orang ini tidak mati. Tidak hanya tidak mati, itu tidak terluka. Tidak ada yang rusak. Baru saja, aku dengan jelas melihat tiga orang itu mengikuti mereka. Pembangkit tenaga pemimpin yang keluar dari dua gerbang batu lainnya memecahkan gerbang batu lebih lambat dari Qin Yichen. Secara alami, dia memperhatikan mata dari pembangkit tenaga listrik itu. Bahkan setelah mereka memasuki gerbang batu, mereka menunggu sebentar dan memastikan bahwa pembangkit tenaga listrik mengikuti Qin Yichen, dan mereka dibebaskan tanpa masalah. Awalnya, mereka berpikir bahwa siluet ketika mereka keluar dari tempat ini akan berubah, karena pembangkit tenaga pencapaian besar 8 lapisan surgawi yang ingin duduk di atas para nelayan. Bahkan jika mereka sangat cemburu, takut kesulitan menemukan diri. Mereka diam-diam senang pada saat itu. Untungnya, pemuda surga abadi memiliki banyak harta, jadi mereka berbagi masalah untuk mereka. Tetapi siapa yang bermimpi? Seperti apa ke-11 orang itu ketika mereka masuk? Seperti apa mereka sekarang? Ying Yuan, yang sedang melihat mural, juga memperhatikan pemandangan ini. Kejutan sepasang mata elang itu tidak kalah dengan Yulan. 8 orang pencapaian besar lapisan surgawi dibunuh oleh mereka. Mendengar transmisi suara Ying Yuan, Yulan layak untuk kembali ke akal sehatnya. Tetapi keterkejutan di pupil serigala masih sulit disembunyikan. Ya, benar. Ying Yuan tertegun. Meskipun wilayahnya harus di atas 8 pencapaian besar lapisan surgawi, jika semuanya diarahkan padanya, dia pasti tidak akan lebih baik. Namun, ini hanya anak dari Heaven Immortal yang menyelesaikan semua pembangkit tenaga listrik yang tertinggal. Ying Yuan sebelumnya berpikir sama dengan Yulan, berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik itu telah menghindari berita penghancuran kelompok bangunan jahat, dan mereka menghindarinya. Siapapun yang memikirkannya, mereka bukan konseling. Tapi siapa sangka, hasilnya akan seperti ini. Anak ini, tidak mudah. Setelah Ying Yuan menarik napas dalam-dalam, dia menatap Yulan, dan keduanya berpikir demikian. Setelah hening beberapa saat, Yulan berkata, "Kupikir anak ini hanya sedikit mampu, dan sepertinya dia masih keras kepala. Ying Yuan, mari kita bicara secara terbuka. Jika anak ini menentang Anda dan saya, itu adalah masalah besar. Ketika saatnya tiba, Anda dan saya harus bergandengan tangan dengan itikat baik, dan dengan petir, saya ingin menekan dan membunuh anak ini." Mata elang Ying Yuan berbinar cemerlang, dan setelah berpikir sejenak, transmisi suara berkata, "Ya, tapi harta anak ini, kamu dan aku harus membagi rata." Itu wajar, Yulan memikirkannya lagi, dan murid serigala tampak menipu. Namun, Dewa Emas dari keluarga kupu-kupu Mingguang telah menjadi papan pendek. Jika mereka benar-benar merobek wajah mereka, mungkin lebih baik menggunakan keluarga kupu-kupu Mingguang itu, datang dan pukul anak ini. Ying Yuan juga setuju dengan ide ini. Menjijikkan, kali ini tidak diharapkan dari variabel seperti itu. Tidak hanya berhati-hati terhadap anak ini, pria badai beruang, atau seseorang yang mudah dihadapi. Tentu saja, Ying Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun. Adalah mungkin untuk bergabung untuk berurusan dengan Qin Yichen, tetapi dalam menghadapi warisan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik God Realm, dia dan Yulan juga merupakan pesaing dan bahkan musuh. Namun, mereka berdua tidak tahu apa yang mereka katakan, dan Yulan bahkan menghela nafas lega. Sangat penting untuk mengetahui misteri aula besar ini terlebih dahulu. Pada saat ini, ketika kekuatan semua pihak melihat ke siluet ramping, mereka semua terkejut. Seolah-olah berkumpul di aula besar ini, tidak sulit untuk menyimpulkan kematian tragis dari pembangkit tenaga pencapaian besar 8 lapisan surgawi. Untuk sementara, banyak pembangkit tenaga listrik melihat ke arah kerumunan lampu pompa Qin Yichen, dan perubahan besar terjadi, semuanya dengan kagum dan berkedip. Untuk perubahan ini, Qin Yichen secara alami dapat merasakannya, tetapi mengabaikannya. Dia telah menunggu kesempatan yang wei, dan hasilnya sudah bisa ditebak ketika orang-orang yang ingin mengambil kebocoran darinya terpecahkan. Meski saat ini, di mata banyak pembangkit tenaga listrik, ia dicap sebagai orang yang mudah tidak terprovokasi. Namun, Qin Yichen tahu bahwa dengan ini saja, pencegahan kekuatan biasa dapat dilakukan. Tetapi bagi orang-orang Youlan, meskipun mereka akan terkejut, mereka tidak akan takut padanya. Secara khusus, warisan pembangkit tenaga listrik alam Dewa Klan Macan Tutul Surgawi, yang diduga retak, ada di depan Anda. Untuk harta paling berharga dari Guts Vestige ini,
keganasan dan keserakahan Yulan pasti akan mengalahkan kejutan sebelumnya. Sepertinya pertempuran sengit. Pada saat ini, Qin Yichen enggan membuat burung kepala, dan melihatnya, semua kekuatan lain sedang merencanakan cara ini. Meskipun kelompok cahaya yang penuh dengan paksaan yang mengerikan sudah dekat, semua orang tahu bahwa yang pertama berdiri saat ini takut kekuatan abadi dari semua pusat kekuatan yang hadir akan dibombardir dan menjadi terak secara instan. Selain itu, setelah mengalami patung batu dan segel, pembangkit tenaga listrik manapun dengan beberapa pikiran tidak dapat tidak meragukan bahwa megah dan kuno ini, seperti aula besar yang mencatat keagungan luar biasa dari klan macan tutul surgawi, tidak akan pernah begitu tenang di permukaan. Banyak pembangkit tenaga listrik tidak jauh dari kelompok cahaya. Bahkan di bawah semburan penuh Golden Immortal, mereka dapat berkedip ke kelompok cahaya dalam beberapa tarikan napas, tetapi aula besar saat ini secara mengejutkan sunyi. Namun, pada saat ini, dia melihat Yulan lampu berbalik dan licik, dan dia memikirkan cara untuk memecah kesunyian. Ya, siluet dengan kemeja, Yulan berada di belakang Golden Immortal dan tertawa. Apakah ini laki-lakimu? Dalam hal ini, dikatakan kepada 8 pembangkit tenaga pencapaian besar lapisan surgawi, yang dipimpin oleh sisi lain dari gerbang batu, yang terakhir mendengar ini, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak. Dengan jawaban seperti itu, lengkungan sudut mulut Youlan akhirnya mengungkapkan rasa malunya, dan Golden Immortal, yang dicekik di pundaknya, sepertinya menemukan bahwa masalahnya akan datang, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Tuan Yulan, Rao, namun, sebelum memohon belas kasihan, saya melihat bahwa Dewa Emas dibombardir oleh cakar serigala, dan kekuatan Yulan begitu luar biasa sehingga Dewa Emas tidak dapat menahan sama sekali dan terbang menuju kelompok cahaya di tengah aula besar. Dalam adegan ini, ada sedikit rasa kasihan di mata indah kupu-kupu seribu dan Lu Xiaolu, tetapi yang lain tidak peduli seperti apa Dewa Emas itu. Meskipun banyak pembangkit tenaga listrik, pada saat ini, lampu pompa menatap Golden Immortal yang terbang ke kelompok cahaya. Tetapi yang mereka pedulikan adalah apa yang terjadi ketika mereka menyentuh kelompok cahaya. Adapun Golden Immortal, apakah itu hidup atau mati, siapa yang akan peduli?